Sejarah Sastra Inggris. Nama Khairul Asrar, mahasiswa Universitas Nahdlatul Wathon, jurusan Bahasa Inggris. Ini adalah tugas Mid Literature Translation. Dosen pengampu Mr. Muhammad Rajabul Gufron, MPD. Tinjauan singkat periode sastra Inggris. Periode sastra Inggris dibagi menjadi 10 periode. Periode yang pertama yaitu periode Inggris kuno, periode kedua periode Inggris pertengahan, periode ketiga periode Renaissance, periode keempat periode neoklasik, periode kelima periode romantis. Periode yang keenam yaitu periode Victoria, periode ketujuh periode Edwardian, yang kedelapan periode Georgia, yang kesembilan periode modern, dan yang terakhir yaitu periode postmodern. Periode pertama adalah Inggris kuno. Istilah Anglo-Saxon berasal dari dua suku Jermanik, Angles dan Saxon. Periode kesusastraan ini berasal dari invasi mereka bersama dengan Jude ke Celtic Inggris sekitar tahun 450 Masehi. Era ini berakhir pada 1066 Masehi ketika Norman Prancis di bawah William menaklukkan Inggris. Banyak dari paruh pertama periode ini, setidaknya sebelum abad ke-7, memiliki literatur lisan. Banyak prosa selama ini adalah terjemahan dari sesuatu yang lain atau hukum, medis atau agama di alam. Namun beberapa karya seperti Beowulf dan karya penyair periode Saltman dan Sainwulf adalah penting. Periode Inggris pertengahan. Periode bahasa Inggris pertengahan melihat transisi besar dalam bahasa, budaya, dan gaya hidup Inggris, dan menghasilkan apa yang dapat kita kenali saat ini sebagai bentuk bahasa Inggris modern atau yang dapat dikenali. Era meluas hingga sekitar 1500 Masehi. Seperti periode Inggris kuno, banyak tulisan Inggris pertengahan bersifat religius, namun sejak sekitar 1350 Masehi dan seterusnya, literatur sekuler mulai meningkat. Periode ini adalah rumah bagi orang-orang seperti Chaucer, Thomas Malory, dan Robert Henry Son. Karya terkenal termasuk Piers Plowman dan Sir Gawain and the Green Knight. Periode ketiga yaitu periode Renaissance. Baru-baru ini, kritikus dan sejarawan sastra mulai menyebutnya sebagai periode modern awal. Tetapi di sini kami mempertahankan istilah Renaissance yang dikenal secara historis. Periode ini sering dibagi menjadi 4 bagian, termasuk zaman Elizabethan, zaman Jacobin, zaman Caroline, dan periode persemakmuran. Zaman Elizabethan adalah masa keemasan drama Inggris. Beberapa tokoh penting termasuk Christopher Marlowe, Francis Bacon, Edmund Spenser, Sir Walter Raleigh, dan tentu saja William Shakespeare. The Jacobin Age diberi nama untuk masa pemerintahan James I. Itu termasuk karya dari John Donne, Shakespeare, Michael Crichton, John Webster, Elizabeth Carey, Ben Jonson, dan Lady Mary Worth. Terjemahan Alkitab King James juga muncul selama zaman Jacobin. Zaman Caroline mencakup masa pemerintahan Charles I. John Milton, Robert Burton, dan George Herbert adalah beberapa tokoh yang sangat terkenal dan populer. Yang di samping adalah foto dari William Shakespeare. Akhirnya, periode persemakmuran dinamai demikian untuk periode antara akhir perang saudara Inggris dan pemulihan monarki Stuart. Ini adalah waktu ketika Oliver Cromwell, seorang Puritan, memimpin parlemen yang memerintah bangsa. Pada saat ini, teater umum ditutup selama hampir 2 dekade
untuk mencegah pertemuan publik dan untuk memerangi pelanggaran moral dan agama. Tulisan politik John Milton dan Thomas Hobbes muncul, dan sementara drama menderita, penulis prosa seperti Thomas Fuller, Abraham Cowley, dan Andrew Marvell menerbitkan secara produktif. Periode yang keempat yaitu periode neoklasik. Periode neoklasik juga dibagi menjadi beberapa zaman, termasuk The Restoration, The Augustan Age, dan The Age of Sensibility. Periode restorasi melihat beberapa respon terhadap zaman Puritan, terutama dalam bidang teater. Komedi restorasi atau komedi cara berkembang selama ini di bawah bakat penulis naskah seperti William Congreve dan John Dryden. Satir pun menjadi sangat populer. Terbukti dari kesuksesan Samuel Butler, penulis terkenal lainnya pada zaman itu, termasuk juga Abra Bend, John Bunyan, dan John Locke. Zaman Augustan adalah zaman Alexander Pope dan Jonathan Swift yang meniru orang-orang Augustan pertama itu dan bahkan membuat kesejajaran antara mereka dan set pertama. Lady Mary Wortley Montagu, seorang penyair, sangat produktif saat ini dan terkenal karena menantang peran stereotip perempuan. Daniel Defoe juga sangat populer. The Age of Sensibility, kadang-kadang disebut sebagai Age of Johnson, adalah zaman Edmund Burke, Edward Gibbon, Hester Lynch Trill, James Boswell, dan tentu saja Samuel Johnson. Ide-ide seperti neoklasisisme, mode kritis dan kesusastraan, dan pencerahan pandangan dunia tertentu yang dimiliki oleh banyak intelektual diperjuangkan selama zaman ini. Novelis untuk dijelajahi termasuk Henry Fielding, Samuel Richardson, Tobias Smollett, dan Lawrence Stern, serta penyair William Cowper dan Thomas Percy. Periode romantis atau periode kelima. Tanggal awal periode romantis sering diperdebatkan. Beberapa orang mengklaim itu adalah 1785 Masehi, segera setelah Age of Sensibility. Yang lain mengatakan itu dimulai pada 1789 Masehi dengan dimulainya Revolusi Prancis, dan yang lain percaya bahwa 1798 Masehi, tahun penerbitan untuk buku William Wordsworth dan Samuel Taylor Coleridge, Lyrical Ballads, adalah awal yang sebenarnya. Jangka waktu berakhir dengan disahkannya RUU Reformasi yang menandai era Victoria, dan dengan meninggalnya Sir Walter Scott, sastra Amerika memiliki periode romansinya sendiri. Tetapi biasanya ketika seseorang berbicara tentang romantisisme, yang dimaksud adalah sastra Inggris pada zaman yang hebat dan beragam ini, mungkin yang paling populer dan terkenal dari semua zaman sastra. Era ini mencakup karya-karya raksasa seperti Wordsworth, Coleridge, William Blake, Lord Byron, John Keats, Carl Lamb, Mary Wollstonecraft, Percy Bysshe Shelley, Thomas de Quincey, Jane Austen, dan Mary Shelley. Ada juga periode kecil, juga cukup populer antara 1786 sampai dengan 1800 Masehi yang disebut era Gotik. Penulis catatan untuk periode ini termasuk Meadow Lewis, Annie Radcliffe, dan William Beckford. Periode Victoria atau periode yang keenam. Periode ini dinamai untuk masa pemerintahan Ratu Victoria yang naik tahta pada tahun 1837 Masehi dan berlangsung sampai kematiannya pada tahun 1901 Masehi. Itu adalah masa-masalah sosial, agama, intelektual, dan ekonomi yang besar yang digembar-gemborkan oleh berlalunya RUU Reformasi yang memperluas hak suara. Periode ini sering dibagi menjadi periode awal, periode pertengahan, dan periode akhir, atau menjadi dua fase, yaitu periode pra-Rafael
dan estetikaisme dan dekadensi. Periode Victoria berada dalam perselisihan yang kuat dengan periode romantis sebagai periode yang paling populer, berpengaruh dan produktif di semua sastra Inggris dan dunia. Penyair saat ini termasuk Robert dan Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti, Albert Lord Tennyson, dan Medul Arnold, antara lain Thomas Carlyle, John Ruskin, dan Walter Pater sedang mengembangkan formulir esai saat ini. Akhirnya, fiksi prosa benar-benar menemukan tempatnya di bawah naungan Charles Dickens, Claude dan Emily Bronte, Elizabeth Gaskell, George Eliot, Mary Ann Evans, Anthony Trollope, Thomas Hardy, William Makepeace, Thackeray, dan Samuel Butler. Periode yang ketujuh yaitu periode Edwardian. Periode ini dinamai untuk Raja Edward VII dan mencakup periode antara kematian Victoria dan pecahnya Perang Dunia yang Pertama. Meskipun periode yang singkat dan pemerintahan singkat untuk Edward VII, era tersebut mencakup novelis klasik yang luar biasa seperti Joseph Conrad, Ford Madox, Rudyard Kipling, H. Wells, dan Henry James yang lahir di Amerika tetapi menghabiskan sebagian besar karir menulisnya di Inggris. Penyair terkenal seperti Albert Noyes dan William Butler Yeats, dan dramawan seperti James Barrie, George Bernard Shaw, dan John Galsworthy. Periode yang ke-8 yaitu periode Georgia. Periode Georgia biasanya mengacu pada masa pemerintahan George V 1910 Masehi sampai dengan 1936 Masehi, tetapi terkadang juga mencakup masa pemerintahan 4 George berturut-turut dari tahun 1714 Masehi sampai dengan 1830 Masehi. Di sini kami mengacu pada deskripsi sebelumnya karena berlaku secara kronologis dan mencakup misalnya penyair Georgia seperti Ralph Hodgson, John Masefield, Butch Davis, dan Rupert Brooke. Puisi Georgia hari ini biasanya dianggap sebagai karya penyair kecil yang antolog oleh Edward Morse. Tema dan pokok bahasanya cenderung pendesaan dan pastoral, diperlakukan dengan hati-hati dan tradisional daripada dengan semangat seperti yang ditemukan pada periode sebelumnya. Periode modern. Periode modern tradisional berlaku untuk karya yang ditulis setelah dimulainya Perang Dunia yang Pertama. Fitur umum termasuk eksperimen yang berani dengan materi pelajaran, gaya, dan bentuk yang mencakup narasi, ayat, dan drama. Kata-kata Websius, segalanya yang berantakan, pusat tidak dapat menahan, sering dirujuk ketika menjelaskan prinsip inti atau perasaan keprihatinan modernis. Beberapa penulis paling terkenal pada periode ini termasuk novelis James Joyce, Virginia Woolf, Aldous Huxley, Dutch Lawrence, Joseph Conrad, dan lain sebagainya. Kritik baru juga muncul saat ini dipimpin oleh orang-orang seperti Wolfe Eliot, William Emerson, dan lainnya yang menghidupkan kembali kritik sastra pada umumnya. Sulit untuk mengatakan apakah modernisme telah berakhir, meskipun kita tahu bahwa postmodernisme telah berkembang setelah dan darinya. Untuk saat ini, genre tersebut tetap berjalan. Dan periode yang terakhir di penghujung video yaitu periode postmodern. Periode postmodern dimulai kira-kira saat Perang Dunia yang Kedua berakhir. Banyak yang percaya itu adalah tanggapan langsung terhadap modernisme. Beberapa orang mengatakan periode tersebut berakhir sekitar tahun 1990-an, tetapi sepertinya terlalu dini untuk menyatakan bahwa periode ini ditutup. Teori dan kritik sastra poststrukturalis berkembang selama ini. Beberapa penulis terkenal pada masa itu termasuk Samuel Beckett, George Heller, Anthony Burgess,
John Paulus, Cornel Pope, M. Lively, dan lain banks. Banyak penulis postmodern juga menulis selama periode modern ini. Dan itulah sejarah singkat dari sastra Inggris. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.